masih bersemangat untuk pembelajaran online kita. Untuk bab berikutnya atau bab baru kita, bab 2 ya. Ini saya menyarankan Anda menggunakan buku ini yang sudah kalian pelajari tentunya di bab 1. Untuk bab kedua, ini tentang interaksi keruangan desa kota. Ini untuk bab 1 yang kemarin tentang wilayah dan perwilayahan. Silakan tetap Anda pelajari, Anda buka kembali apa yang sudah saya berikan. Untuk bab 3-nya ini nanti di pertemuan berikutnya dan juga bab keempat ini masuk semester 2. Untuk bab 2 interaksi desa dan juga kota yang seperti kalian tinggali sekarang, Anda berada di wilayah desa, Anda juga di wilayah kota atau di daerah pinggiran, bisa pinggiran desa atau di pinggiran kota. Berikutnya ini interaksi keruangan desa dan kota. Ini tujuan daripada mengapa Anda mempelajari tentang keruangan desa dan kota. Yang pertama, Anda harus mampu menganalisis arah perkembangan desa dan kota dengan tepat. Jadi di mana wilayah Anda tinggal ini mau ke arah mana? Perkembangan desa atau kota yang Anda tinggali, apakah perkembangannya berkembang di sektor industri atau jasa. Yang kedua, Anda mampu menjelaskan struktur ruang desa dan kota secara benar. Nantinya akan saya jelaskan struktur ruang desa itu seperti apa. Yang ketiga, Anda mampu mendeskripsikan dampak interaksi antara desa dan kota. Begitu juga sebaliknya antara kota dan desa. Dan yang keempat, Anda harus mampu menganalisis usaha pemerataan pembangunan desa atau kota dengan tepat. Pemerataan di sini pemerataan mungkin dengan adanya kebijaksanaan atau kebijakan dari pemerintah untuk pemerataan pembangunan. Berikutnya, ini yang akan kita pelajari. Ini ada struktur ruang dan perkembangan desa, struktur keruangan dan kota, faktor dan pola interaksi desa dan kota, dampak interaksi desa, kota, dan usaha pemerataan pembangunan. Kita ke struktur keruangan dan perkembangan desa. Baik, ini pengertian desa. Saya menggunakan istilah menurut Profesor Bintarto karena ini secara tidak langsung ini bisa terkait dengan wilayah atau desa-desa yang ada di Indonesia sendiri, bahwa desa merupakan suatu perwujudan atau kesatuan geografi, ekonomi, politik, sosial, dan kultural yang ada di suatu daerah. Dalam hubungannya, daerah ini pun mempunyai pengaruh secara timbal balik dengan daerah lain di sekitarnya. Banyak juga beberapa pengertian dari para tokoh-tokoh untuk desa ini seperti apa. Itu bisa nantinya Anda pelajari, dan pastinya saya juga akan membagi link untuk belajar lebih lanjut. Berikutnya ini adalah unsur-unsur desa, struktur keruangan dan perkembangan desa. Ini ada unsur desa, ada klasifikasi desa dibagi menjadi 4. Ada desa tradisional, ada swadaya, swakarya, dan juga swasembada, yang pastinya desa yang sudah mampu berdiri sendiri, sudah mampu untuk mengurus desanya sendiri. Nanti ini ada link, silakan Anda klik ya, Anda pelajari di situ. Klasifikasi desa ini apa sih perbedaan dari 4 ini dan apa ciri-cirinya, karena ini nanti saya akan memberikan pertanyaan tentang klasifikasi desa. Untuk unsur desa yang pertama adalah potensi fisik. Ada penduduk, ada lahan, air, iklim, dan ternak. Yang paling penting di sini adalah adanya penduduk. Karena tidak ada manusia, berarti tidak ada lahan yang akan dikelola. Kalau tidak ada lahan yang untuk dikelola, maka air dan iklim pun tidak akan pernah bisa terbentuk, dan ternak pun atau hewan maupun flora dan fauna itu tidak akan pernah ada. Jadi mereka ini berkesinambungan. Yang kedua, potensi non fisik.
Non fisik ini ada gotong royong, lembaga dan organisasi sosial ini seperti Karang Taruna di desa-desa, juga aparatur dan perangkat desa seperti lurah, RT, RW, pamong desa itu juga termasuk perangkat desa. Berikutnya ini ada struktur ruang desa. Yang pertama, adanya ketersediaan air. Ini sangat-sangat penting karena di desa ini cukup banyak air. Karena air ini bisa ada karena adanya penguapan yang tinggi. Penguapan yang tinggi itu biasanya juga terjadi karena tumbuhan-tumbuhan di daerah sekitar ini cukup banyak, sehingga penguapan yang terjadi oleh tumbuhan atau transpirasi itu bisa terjadi, sehingga apa ya, hujan turun dan air itu ada. Kalau di daerah perkotaan, kalian tahu sendiri yang namanya air itu sudah cukup sulit, apalagi air bersih. Yang kedua adalah budaya. Budaya lahir di daerah pedesaan. Nah, juga kota pun lahir juga karena adanya ruang di desa. Dari segi apa? Budaya. Untuk berikutnya adalah aktivitas penduduk. Aktivitas penduduk paling banyak di daerah-daerah atau wilayah di sektor perekonomian yang terjadi di daerah pasar, karena memang di desa ya bukan orang-orang yang menengah ke atas. Di desa itu orang-orangnya ya menengah ke bawah rata-rata, karena mereka ya penduduknya bersifat agraris atau pertanian. Nah, ini iklim juga menjadi struktur ruang desa. Kenapa iklim menjadi struktur ruang desa? Karena iklim di berbagai wilayah ini kan sudah banyak perubahan karena adanya pandemi corona, yang mungkin di daerah pedesaan atau di daerah perkotaan ini untuk sirkulasi udara ini sudah lumayan baik. Terus berikutnya adalah topografi. Topografi ini adalah tinggi rendahnya permukaan bumi. Semakin tinggi tempat berarti daerahnya itu ya untuk permukimannya yaitu hanya menyebar. Nah, desa Anda termasuk yang mana? Apakah desa Anda ini dataran tinggi? Apakah dataran rendah? Nah, ini nanti sebagai struktur ruang di desa. Nah, semakin tinggi tempat, kalau wilayahnya ini di daerah pegunungan atau di lereng-lereng gunung, ya otomatis struktur ruang desanya tidak bisa terkendali dengan baik. Karena apa? Ya pola permukimannya ini menyebar. Berikutnya adalah kondisi tanah. Banyak kondisi tanah yang saat ini cukup memprihatinkan, khususnya di daerah Kalimantan. Nah, kondisi tanah di daerah sana bisa kalian lihat di Google bagaimana kondisi tanah yang ada di sana, karena adanya barang-barang atau penambangan di daerah Kalimantan yang merusak kondisi tanah yang ada di sana. Baik, nah, ini berikutnya adalah pola pemukiman desa. A3 ya, ini menyebar yang sudah saya bilang tadi. Menyebar itu biasanya di daerah dataran tinggi. Mereka menyebar karena melihat kondisi tanah. Kalau kondisi tanahnya terjal atau curam, ya tidak mungkin untuk dihuni. Maka dari itu mereka menyebar untuk mencari posisi-posisi yang tepat. Kalau memanjang ini sama halnya dengan linier, berarti pola permukimannya bisa di daerah tepi sungai, daerah sepanjang pantai, sepanjang jalan raya atau rel kereta api. Itu kalau memanjang. Atau sekitar yang seperti saya bilang tadi, sekitar sungai, sekitar sepanjang jalan raya atau rel kereta api maupun di sepanjang pantai. Yang ketiga, polanya memusat. Memusat ini berarti mengikuti fasilitas yang ada. Seperti di sana banyak perkantoran, rumah sakit, dan juga fasilitas-fasilitas pemerintahan yang lain. Baik, sekian untuk pembelajaran kita kali ini. Ya, ini silakan nanti Anda bisa mengerjakan tugas di bab 1.
Kalau misalkan ada yang kurang jelas atau kurang paham, silakan Anda bisa masuk ke forum untuk bisa bertanya lebih lanjut. Terima kasih.